Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu 12 Juni tahun 2021 adalah peringatan wajib Hati Tersuci Santa Perawan Maria. Peringatan Hati Tersuci Santa Perawan Maria dirayakan pada hari Sabtu ketiga sesudah Pentakosta atau hari Sabtu sesudah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Peringatan ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 8 Desember tahun 1942, tepat pada peringatan ke-25 penampakan Bunda Maria di Fatima. Menurut tradisi kitab suci, hati merupakan tempat dan sarana bagi orang untuk membangun relasi yang mendalam dengan Allah. Dalam hal ini, hati Santa Maria merupakan model bagi semua orang Kristen karena ia senantiasa menyimpan segala yang dilihat dan didengarnya di dalam hati dan merenungkannya. Ia menjadi kediaman Roh Kudus dan tahta kebijaksanaan. Maka Maria menjadi gambaran gereja yang mendengarkan dan memelihara sabda Tuhan. Kita juga diundang untuk menyelaraskan hati dengan hati Bunda Maria agar kita memiliki semangat penyerahan kepada Allah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 5 ayat 14-21. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah melihat Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 33-37.
Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Terdapat banyak kesempatan dalam hidup saat kita menyatakan persetujuan kita terhadap apa yang ditawarkan dengan mengatakan ya. Terdapat beberapa kesempatan manakala persetujuan ya ini memengaruhi malahan mengubah dan mengarahkan kehidupan kita. Misalnya saat kita menyatakan janji atau sumpah setia terhadap profesi pilihan kita, atau terlebih pada pilihan corak hidup kita, pilihan teman hidup kita. Pernyataan ya ini diharapkan menjadi sikap yang konsisten, menetap tanpa berubah-ubah atau pelin-pelan, disertai komitmen yang tulus. Dengan begitu pada akhirnya akan diperoleh hasil yang memuaskan kita dan semua pihak yang terlibat. Mazmur tanggapan pada hari ini secara khusus berbicara mengenai pengalaman orang Israel bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus ia murka dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Sekali Tuhan berjanji untuk menyelamatkan manusia, Ia tidak mengingkarinya, malahan Ia mengutus putranya sendiri, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan semua orang. Tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Saudara-saudariku terkasih, Santa Maria yang kita rayakan pada hari ini sudah menunjukkan suatu pernyataan ya terhadap panggilan Allah secara konsisten dan penuh komitmen, walaupun banyak hal dalam hidupnya masih bercorak misteri, tidak jelas dan tidak terduga. Pernyataan ya dari Santa Maria ini berasal dari iman kepercayaan kepada Tuhan Allah Penyelamat yang tidak pernah ingkar janji. Iman yang kokoh ini bersemi dalam cinta yang tulus kepada Allah dari hati yang tersuci. Iman yang teguh bersama cinta yang tulus dari hati yang tersuci ini menjadi persembahan diri yang luhur bagi Allah yang pengasih dan penyayang. Marilah kita mohon kepada Santa Maria, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Semoga demikian. Amin.